الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu terbenamnya matahari di ufuk barat, terdengarlah oleh kita seruan takbir yang menggelegar dari sudut-sudut kampung, dari sudut-sudut masjid, dari sudut-sudut rumah. Terdengar oleh kita sebuah takbir yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar baju baru. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar berlepas kita dari ibadah puasa. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu pembuktian apakah kita layak menjadi orang yang bertakwa, apakah kita layak mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An-Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhdur minbar fahadarna falamma irtaqa darajat qala amin falamma irtaqa darajat thaniya qala amin falamma irtaqa darajat salisa qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam irada li faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu thaniya qala ba'uda man zukirta innahu falam yusalli alaik qultu amin falamma raqitu salisa qala ba'uda man adraka abawayhi kibara indahu wa ahadahuma falam yahdil jannah qultu amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhdur mimbar." Mendekatlah kalian kepada mimbar. Lalu kami pun mendekat. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berdoa mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa, apa kata malaikat Jibril? Man adraka Ramadan falan yughfar lahu qultu amin, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh celakalah bagi orang-orang
tetapi mereka tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, mereka tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan amin. Lalu di tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, sungguh celakalah bagi orang-orang yang ketika disebutkan namamu tetapi mereka tidak mau berselawat kepadamu. Maka Rasul pun mengatakan amin. Ketika Rasulullah menaiki ke tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, sungguh celakalah bagi orang-orang yang apabila kedua orang tuanya ataupun salah satu di antaranya masih ada yang usianya telah senja tetapi tidak menyebabkan mereka masuk surganya Allah. Maka Rasul pun berkata amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa maksud dari hadis ini? Yang pertama, alangkah ruginya bagi kita orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan. Puasa kita dari pagi, siang, sore sampai berbuka puasa, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan bukannya pahala, tetapi yang kita dapatkan adalah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak berdosa? Dia berpuasa tetapi dia bergunjing. Dia berpuasa tetapi dia berbohong. Dia berpuasa tetapi dia menipu orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sia-siakan Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun depan kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi Ramadan tahun depan kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan Ramadan yang telah ada di depan kita kemarin. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, celaka bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mengerjakan salat. Betapa banyak orang yang berpuasa, seorang istri yang berpuasa, mereka durhaka kepada suaminya, mereka mengabaikan perintah suaminya, mereka meremehkan suaminya, mereka tidak minta maaf kepada suaminya kalau mereka bersalah. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, celaka bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan hanyalah kelelahan saja, yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Mereka tidak mendapatkan keberkahan, mereka tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ketika Rasulullah menaiki tangga yang kedua, malaikat mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, sungguh celakalah bagi orang-orang yang ketika disebutkan namamu tetapi mereka tidak berselawat kepadamu. Sudah jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan sebaik-baiknya selawat. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hari ini orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Mereka mengatakan bid'ah, mereka mengatakan tidak baik, mereka mengatakan itu hal yang buruk. Padahal Allah sendiri mengatakan Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka celaka bagi orang-orang yang ketika disebutnya nama Muhammad SAW, mereka tidak berselawat kepada Rasulullah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sangatlah banyak dosa kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sangat sering sekali kita berbuat salah. Pagi kita berbuat salah, siang kita berbuat salah, malam kita berbuat salah. Maka hendaknya selalu kita beristighfar dan selalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya semoga nanti ketika di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sungguh celakalah bagi orang-orang yang hari ini orang tuanya masih ada, usianya sudah senja, ataupun salah satu mereka masih ada tetapi tidak menyebabkan mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh durhaka orang-orang yang ketika ada orang tuanya hari ini masih hidup tetapi mereka tidak mengamankan orang tuanya, mereka tidak mengasuh orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ini adalah seorang anak. Siapapun kita hari ini, apapun pangkat kita hari ini, kita adalah seorang anak. Terkadang Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita terkadang malu dengan orang tua kita. Kita kadang gengsi dengan orang tua kita. Kita malu membawa orang tua kita yang kampungan. Kita gengsi dengan orang tua kita yang kampungan. Kita malu. Benar orang tua kita kampungan. Benar orang tua kita di kampung. Mereka rela tidak sekolah demi kita menjadi sarjana. Mereka rela banting tulang demi kita bisa menjadi orang sukses. Mereka rela tidak sekolah demi kita menjadi anak yang baik, demi kita menjadi orang yang berhasil di hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak hari ini orang-orang yang durhaka kepada ayahnya. Betapa banyak hari ini orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Suatu kisah ketika ada seorang ibu yang menelpon anaknya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak datang lagi menjenguk ibu? Kenapa engkau tidak datang lagi melihat ibu?" Apa jawab anaknya? "Wahai ibunda, aku sedang sibuk." Lalu di berikutnya ibunya menelpon lagi kepada anaknya, "Wahai anakku, aku mendengar kabar bahwasanya engkau sudah memiliki rumah." "Benar wahai ibu." Maka ibu sangat bahagia ketika engkau bisa membeli rumah. Lalu minggu berikutnya ditelepon lagi oleh sang ibunya, "Wahai anakku, aku mendapat kabar bahwasanya engkau sudah memiliki mobil. Engkau bisa membahagiakan keluargamu, engkau bisa membahagiakan anak istrimu." "Wahai ibunda, memang betul." Maka ibunya berkata, "Wahai anakku, aku sangat bahagia ketika engkau bisa membahagiakan keluargamu. Aku bangga memiliki engkau." Lalu minggu berikutnya ibunya menelpon lagi kepada sang anak, "Wahai anakku, aku mendengar kabar bahwasanya engkau barusan membeli seekor anjing yang harganya 40 juta dari Belanda." Lalu apa kata sang ibu? "Wahai anakku, demi Allah wahai anakku, andai kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku kembali terlahir di atas dunia ini, maka aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seekor anjing agar aku bisa melihat anakku, agar aku bisa menatap anakku." Begitu sayangnya seorang ibu kepada anak, tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak hari ini orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Mereka tak mau mendatangi ibunya, mereka tak mau melihat orang tuanya, mereka malu kepada ayahnya, mereka malu kepada ibunya, mereka durhaka kepada ibunya. Mungkin inilah yang menyebabkan doa kita tak terkabul oleh Allah
Inilah doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Coba kita renungi betapa susah payahnya seorang ibu mengandung kita 9 bulan di kandungnya. Dimanapun dia bawa, kita tak pernah gengsi membawa kita. Lalu ketika hari ini kita punya harta, hari ini kita punya pangkat, hari ini kita punya jabatan, kita tak mau mengunjungi ibu kita. Kita tak mau melihat ibu kita. Gimana hati nurani kita? Jangan kita mengaku cinta orang tua. Jangankan untuk mencium tangannya, jangankan untuk membayar tubuhnya. Melihatnya terkadang kita enggan, melihatnya terkadang kita gengsi, kita malu terkadang dengan ibu kita. Minta ampunlah kita kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah. Ibu kita rela tidak tidur ketika kita saat menangis di tengah malam. Ibu kita rela membersihkan kotoran kita ketika kita buang air besar ataupun air kecil. Ibu kita sangat sayang kepada kita. Ibu kita tak butuh harta kita, Pak. Ibu kita tak butuh pangkat kita, Pak. Ibu kita tak butuh jabatan kita, Pak. Ibu kita hanya butuh dengan kita. Ibu kita hanya ingin melihat wajah kita. Ibu kita hanya ingin melihat wajah kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sungguh bodohlah seseorang itu, sungguh bodohlah meruginya seseorang itu ketika ia mengabaikan ayahnya, ketika ia mengabaikan ibunya. Padahal ketika seorang ayah mengangkat tangan tengah malam, ketika ibu mengangkat tangan tengah malam, ya Allah, berkahi anakku. Sekali saja orang tua kita berdoa untuk kita, itu sudah melebihi agar Allah ridho kepada kita. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pulang dari sholat Idul Fitri ini, datangi ibu kita. Kalau kita ada rezeki, orang tua kita, ibu kita yang ada di kampung, kunjungi dia. Jangan kita malu, minta maaf kepada ayah kita, minta maaf kepada ibu kita, pegang tangannya. Sudah berapa lama kita tak pernah pegang tangan ayah kita? Sudah berapa lama kita tak pernah pegang tangan ibu kita? Kita pegang tangan ayah kita, kita pegang tangan ibu kita, cium tangan ayah kita, cium tangan ibu kita. Ibu, maafkan anakmu ini, wahai ibu. Anakmu sangat banyak salah kepada ibu. Maafkan anakmu ini, wahai ibu. Anakmu ini hanyalah anak yang berdosa, wahai ibu. Minta maaf kita kepada kita. Bayangkan, andai kata hari ini ibu kita terujurkan, jangan sampai kita terlambat. Tak ada gunanya kita menangis ketika ayah kita mati. Tak ada gunanya kita menangis ketika ibu kita sudah meninggal dunia. Tidak ada gunanya air mata kita hari ini. Maka kalau hari ini ingin menangis, menangislah hari ini. Jangan ketika mereka sudah mati kita baru menangis. Menangislah kita hari ini di pangkuan ayah kita. Menangislah kita hari ini di pangkuan ibu kita. Ibu, maafkan anak. Ibu, maafkan anakku. Akui dosa kita. Jangan malu dengan ayah kita. Jangan malu dengan ibu kita. Ibu kita yang rela tidak makan demi kita. Ayah kita yang membanting tulang, siang bekerja, malam bekerja, bahkan setiap hari mereka bekerja agar anaknya menjadi anak-anak yang baik, agar anaknya menjadi hidupnya sukses, agar anaknya bahagia di akhir kelak. Tetapi apa balasan kita? Balasan kita jangankan untuk menciumnya, menelponnya saja terkadang kita enggan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai hari ini ketika kita sholat Idul Fitri ini, pulanglah kita ke rumah. Pulang ke rumah, datangi ayah kita, datangi ibu kita, cium tangannya, peluk tubuhnya. Bayangkan, andaikan hari ini malaikat maut datang menjemputnya, apa yang kita rasakan? Tak ada gunanya air mata kita, tak ada gunanya cerita kita, tak ada gunanya kita menangis terisak.
maka ketika hari ini ayahmu, ibumu masih ada, datangi dia, cium dia, peluk dia, katakan kepada ibu, wahai ibu, aku cinta kepadamu. Wahai ayah, aku sayang kepadamu. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Sungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini orang-orang tua kita, ayah kita yang masih hidup datang, ayah ibu kita yang sudah meninggal, ziarahi kuburnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Oleh karena itu, harapan kita tidak banyak-banyak agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah ayahmu, sayangilah ibumu. Semoga nantinya di Idul Fitri ini kita termasuk golongan orang-orang yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bisa menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.